Baik, mari kita mulai perkuliahan. Semua bisa mendengarkan saya? Coba. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena ada suara asing. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti boleh di-mute kalau sudah berjalan. Saya hanya ingin melihat saja muka-muka Anda ini. Oke. Ini perkuliahan, kalau kita online seperti ini akan direkam, ya, dan bentuk dokumentasi, dan rekamannya bisa Anda akses melalui YouTube. Nanti akan saya berikan linknya di situs kuliah maupun Microsoft Teams. Ya. Baik, selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ya, AKT 0833F. Biasanya kalau pertemuan di kelas saya selalu bertanya kelasnya benar atau tidak, tapi kalau kali ini ya saya yakin benar karena daftarnya yang saya terima dan Anda sudah masuk ke sini itu berdasarkan daftar yang saya terima dari proses KRS. Oke, saya akan share dulu ya. Baik. Nah, semester ini sungguh disayangkan kita tidak bisa bertemu secara langsung di kampus ya, karena situasi pandemi. Kita akan kuliah secara online atau daring, istilah bahasa Indonesia yang bakunya. Nah, ada dua peralatan ataupun teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitasnya. Yang pertama, saya kira Anda sudah cukup akrab dengan situs kuliah ini, ya. Anda sudah dimasukkan ke sini, nanti tinggal login, dan semua materi maupun nanti juga pengumpulan tugas akan melalui ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini sebelum kita berpindah ke perkuliahan daring pun ini sudah ada sebagai pendukung perkuliahan yang luring, yang konvensional. Ya, jadi saya kira Anda sudah cukup akrab dengan ini. Lalu yang kedua tentunya adalah yang sekarang kita pakai bersama ini, Microsoft Teams. Ya, ini digunakan untuk ya berbagai materi juga dan pertemuan secara daring online gitu ya. Baik, saya sudah menyediakan beberapa dokumen di situs kuliah, antara lain misalnya ini petunjuk perkuliahan daring ini ya. Ini ada kode join ini kemarin dengan asumsi Anda belum bisa join, harus join sendiri gitu ya. Tapi ternyata sampai kemarin siang itu daftar Anda belum nama Anda belum muncul di situs kuliah. Lalu saya putuskan ya sudah, saya buatkan saja kelasnya di Microsoft Teams. Jadi sekarang Anda tidak perlu ini ya, tapi nanti ada beberapa hal yang bisa dipelajari kalau Anda harus bergabung dengan kelas Microsoft Teams sendiri ya, tidak digabungkan oleh dosen pengampu mata kuliah ya. Jadi ada beberapa aturan dasar yang saya buat maupun juga petunjuk gitu ya, supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik. Nah, lalu ini ada ringkasan RPS, jadi ya semacam rencana perkuliahan kita selama 1 semester ya. Pertama ini kontak saya, Anda bisa. Sayangnya kalau yang telepon ini semua di kampus ya, jadi untuk sementara karena saya tidak ke kampus ya tidak bisa dihubungi gitu ya. Tapi Anda bisa kirim email atau bisa chat melalui Microsoft Teams. Ini nanti ada menu chat di sini, Anda bisa cari ya lokasi saya, username saya, dan Anda bisa chat. Email maupun Microsoft Teams saya install di HP saya, jadi itu nanti akan segera muncul kalau koneksinya sedang tidak bermasalah ya, dan biasanya tidak bermasalah. Oke, dan secepatnya akan berusaha saya balas gitu ya kalau memang memungkinkan. Lalu Anda semua sudah dapat email dari universitas ya, yang npm@students.uaj.ac.id. Ini silahkan dimanfaatkan karena banyak sekali sumber daya pendukung perkuliahan daring kita yang termasuk dari perusahaan e-book itu menggunakan untuk loginnya menggunakan email resmi ini. Ya, oke. Lalu ini bukunya satu saja, tapi nanti materi-materi tambahan yang saya berikan, buku sudah tersedia di situs kuliah di sini, di buku teks ini. Ya,
bisa Anda akses nanti dengan virtual Vita Source Bookshelf ya, dari gawai Anda. Nah, ini bukunya yang ini terbaru yang ada di perpustakaan ya. Silahkan nanti diakses. Harapannya sebelum perkuliahan Anda sudah membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas ya. Ini harapannya, tapi biasanya harapan saya itu jarang-jarang ada yang bisa memenuhi gitu ya untuk mahasiswa. Jadi ya sudah. Oke, lalu ini nanti ada pertemuan berapa kali plus materinya apa saja, dan sumber ini di sini angka ini merujuk kepada nomor bab di dalam buku teks. Dan kita ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, oke, penilaian nanti itu ada tugas kelompok dan individu dengan proporsi 50% untuk tugas dan 50% ujian nanti UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS-nya nanti bentuknya take home, jadi bukan ujian online di mana harus menghadap komputer dan take, tapi ujiannya itu nanti take home dan akan saya berikan waktu yang cukup untuk pengumpulan tugas. Secara umum pengumpulan tugas itu dilakukan melalui situs kuliah, ya. Jadi kalau kita ke situs kuliah, mana tadi situs kuliah, nah nanti akan ada tugas di sini, gitu ya. Tapi pengalaman dari semester yang lalu, situs kuliah itu kadang bermasalah, tidak bisa diakses. Ya, maka kalau itu nanti terjadi, ya pengumpulan tugas bisa melalui Microsoft Teams atau email, dan itu nanti kita bahas kalau sudah waktunya tiba dan memang ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ya kita pakai situs kuliah. Ya. Lalu pengumpulan tugas harus tepat waktu, jangan khawatir, saya akan berikan waktu yang cukup untuk Anda mengumpulkan tugas dan sesuai ketentuan, tidak ada toleransi. Ya, plagiarisme itu, nah ini yang terakhir ya, ini poin terakhir ini plagiarisme tidak ditoleransi. Plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah menggunakan karya orang lain, baik itu berupa tulisan, gambar, suara, video, atau apapun, ke dalam tulisan Anda tanpa memberikan pengakuan. Jadi misalnya Anda copy paste dari satu situs web ke dalam tugas Anda, tapi tidak mengakui, tidak memberikan keterangan, itu di copy paste dari mana, itu dianggap plagiarisme. Dan jangan khawatir, di perpustakaan Atmajaya sudah ada alat pendeteksi plagiarisme. Ya. Apakah tidak boleh satu tugas itu mirip dengan tulisan orang lain? Boleh. Nah, tapi batas maksimalnya hanya 25% kemiripan itu. Jadi yang 75% harus karya Anda sendiri. Tulisan saya itu sudah banyak yang diturnitin, publikasi saya, itu rata-rata di bawah 20%. Terbaru artikel yang saya tulis di jurnal ilmiah kemarin terbit itu turnitinnya 9%. Jadi hanya mirip 9%. Itu pun sebagian besar tulisan saya yang lain. Oke, jadi tidak ditoleransi. Ini kalau yang ketahuan nanti kelompok, ya satu kelompok saya beri nilai E. Dan jangan dikira saya tidak tega. Saya di masa lalu sudah ada 2 atau 3 kelompok yang saya beri nilai E karena terbukti menjiplak tugas dari kelompok yang lain. Dan kelompok yang dijiplak protes. Gitu ya. Oke. Itu untuk petunjuk perkuliahan ini maupun ringkasan rencana perkuliahan. Ya. Nah, perkuliahan kita itu akan dalam bentuk online. Ya, tidak ada tatap muka sementara ini rencananya begitu sampai semester gasal ini nanti selesai. Semoga nanti semester genap kita sudah bisa kuliah di kampus lagi. Ya. Nah, tidak semua perkuliahan akan dalam bentuk online meeting seperti ini atau sering disebut sebagai sinkronus. Sebagian yang lain nanti sifatnya adalah asinkronus. Jadi saya akan meninggalkan materi, dan Anda dipersilahkan untuk nanti membaca dan mengerjakan tugas. Nah, menurut surat edaran gitu ya, dari universitas itu untuk yang sinkronus, yang online meeting seperti ini itu maksimal 7 kali, minimal 4 kali. Jadi nanti 7 kali akan seperti ini atau minimal 4 kali gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Supaya Anda tahu apakah perkuliahan berikutnya itu online atau tidak, gitu ya, ada pertemuan, Anda bisa melihat ke kalender di sini, ya, nanti akan muncul, kalau Anda sudah tahu, Anda juga bisa melihat ke tim di sini. Nah, ini seperti ini, ya,
pertemuan kita hari ini itu sudah terjadwal di sini, ini akan muncul. Oke. Nah, sekarang mengenai teknis perkuliahan. Kalau online, ya seperti ini, bisa dianggap begini. Situs kuliah itu kan pelengkap, gitu ya. Sedangkan Microsoft Teams ini adalah pengganti ruang kelas. Nah, kalau Anda di ruang kelas, Anda masuk dulu ketika kuliah masih belum dari rumah seperti sekarang, kan Anda pakai sidik jari gitu ya, masuk dan sidik jari keluar. Nah, ini sekarang saya ubah. Kehadiran Anda di sini, kalau dilihat di partisipan ini ya, nanti ada catatannya ini, jangan khawatir, saya ada alatnya untuk mencatat, gitu ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ini akan dicatat sebagai presensi masuk, ya. Sedangkan untuk presensi keluar itu nanti ada tugas kecil yang harus dikerjakan. Ini sudah ada di sini, nanti bisa diakses ya tugas kecilnya. Ini ada. Ya. Nah, untuk hari ini itu nanti pengumpulan terakhir jam 1.30, setengah 2 siang. Ya. Ini tidak rumit. Hari ini tugasnya hanya membuat daftar dan spesifikasi teknis semua gawai atau meminta laptop, tablet, dan lain yang Anda gunakan dalam perkuliahan semester ini. Yang Anda gunakan saat ini. Ya. Jadi kalau pakai laptop, misalnya laptopnya apa, mereknya, spesifikasi apa, itu tolong dibuat daftarnya. Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit, ya. Tidak sampai 1 jam selesai. Ya. Nah, nanti kalau sudah diunggah ke Microsoft Teams. Nah, pengunggah tugas ini akan saya anggap sebagai presensi keluar, cap jempol keluar itu. Ya. Jadi kalau Anda hanya masuk saja ikut meeting ini saja, tapi tidak mengumpulkan tugas, ya saya anggap tidak masuk. Gitu ya. Demikian juga kalau tidak muncul di sini, tapi nanti mengunggah tugas, ya saya anggap tidak masuk. Jadi itu, ya, ada catatannya. Oke, itu untuk teknis perkuliahan. Nah, kalau misalnya asinkronus, yang kita tidak kuliah tatap muka seperti ini, maka presensinya nanti akan dihitung dari pengumpulan tugas kecil. Jadi nanti akan saya berikan materi, lalu ada tugas kecil yang harus Anda kerjakan, sesuai dengan materi, itu nanti dikumpulkan. Nah, oke, nah nanti untuk ini ya, untuk tugas itu ada tugas kelompok kan, dan nanti ada presentasi juga gitu ya. Nah, untuk itu silakan Anda membentuk kelompok. Kalau saya lihat ini ada 37 yang terdaftar di kelas saya, ini baru ada 35 yang hadir, masih ada yang belum hadir, ya nggak apa-apa. Nah, silakan membentuk kelompok dengan minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Ya, tidak harus sekarang, nanti setelah kuliah boleh. Yang jelas, sebelum perkuliahan minggu depan, di sini, di bagian pos ini, jadi Anda masuk ke tim kita, lalu di bagian pos, ke channel general, bagian pos ini, silahkan diketikkan di sini, ya, nama dan NPM anggota kelompok Anda. Ya. Ini sebelum perkuliahan minggu depan. Nah, nanti akan ada tugas kelompok yang bisa Anda lakukan. Ya. Karena yang membentuk kelompok itu adalah Anda sendiri, maka Anda bertanggung jawab terhadap keutuhan kelompok tersebut sampai semester berakhir. Ya. Jadi kalau di tengah jalan ada yang tidak berkontribusi, ada yang tidak melakukan tugasnya, ya silahkan itu diselesaikan di dalam kelompok. Ya, karena Anda sendiri yang membentuk kelompok, bukan saya. Maka saya tidak mau mengurusi kerukunan kelompok Anda. Ya, saya sudah cukup banyak urusan. Nah, itu terkait dengan kelompok dan tugas. Oh ya, selama perkuliahan, kalau ada yang mau ditanyakan bisa menggunakan raise your hand ini, atau bisa ditulis di chatting. Ya, silahkan. Atau ya pokoknya boleh menyela saya, boleh bertanya, boleh usul, boleh keberatan dan lain sebagainya. Ya.
Ini kalau online meeting, kalau tidak ya Anda bisa chat saya lewat Microsoft Teams atau kirim email untuk bertanya. Baik, ini masih ada, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan rencana perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan? Belum, baik. Boleh menjawabnya langsung pakai mikrofon atau chatting di sini juga tidak masalah ya. Yang penting pesan tersampaikan. Medianya macam-macam boleh. Ya. Belum ya, baik. Nah, oh ya, nanti hasil rekaman ini kalau sudah jadi akan saya unggah ke sini, ke channel YouTube yang sudah saya buat khusus. Nanti akan ada linknya, akan saya sediakan di situs kuliah. Situs kuliah itu di sini, ya, nanti di bawah pertemuan ini. Dan saya juga akan cantumkan di Microsoft Teams nanti. Jadi bisa diakses kalau misalnya Anda merasa ada materi yang terlewat atau salah dengar atau apapun. Tapi apa yang saya sampaikan itu intinya ada di buku. Ya, hanya mungkin ada contoh-contoh atau hal-hal lain yang bisa saya tambahkan. Nah, susahnya kalau mata kuliah SIM itu adalah perkembangan teknologi itu begitu cepat. Jadi kadang-kadang buku yang terbaru pun mereka ketinggalan. Tapi nanti ketinggalan itu kan saya coba untuk diatasi dengan saya memberikan materi-materi tambahan dan contoh-contoh yang terbaru yang saya tahu. Oke. Baik, kita mulai saja materi kita untuk minggu ini ya. Ini adalah Information System in Business Today. Ya. Kalau Anda lihat gitu ya, di dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Kita pernah mengadakan seminar tahun lalu ya di Prodi Akuntansi menunjukkan bahwa profesi akuntansi itu terancam tergantikan oleh mesin. Jadi kalau Anda menganggap akuntansi itu hanya mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, dan kemudian melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomis, maka punahlah profesi itu. Itu sudah digantikan oleh mesin dengan akurasi yang luar biasa tinggi, dengan kecepatan yang tinggi. Sekitar 10 tahun yang lalu saja sudah dibandingkan. Kalau laporan keuangan perusahaan besar di Amerika Serikat itu disiapkan oleh manusia, itu dari tutup buku 31 Desember sampai terbit laporan keuangannya itu, atau selesai laporan keuangan ya, itu bisa makan waktu 2 bulan. Tapi kalau penyiapan laporan keuangan itu dan proses pengolahan transaksi keuangan itu menggunakan komputer, dari tutup buku sampai laporannya selesai, itu kurang dari seminggu. Jadi perbedaan waktunya cukup besar. Sekarang pun tentunya menjadi lebih cepat dan lebih besar gitu ya. Lalu kalau Anda perhatikan ya, misalnya Anda ke Tokopedia misalnya, Anda bisa melihat Tokopedia itu kalau Anda sering berbelanja di Tokopedia akan muncul, atau Shopee atau apapun, sering muncul banyak tawaran-tawaran kepada Anda, program diskon, cashback, maupun juga barang-barang ditawarkan berdasarkan data masa lalu. Nah, sistem informasi akuntansi konvensional itu dulu hanya mencatat data transaksi, penjualan barang, penjualan berapa, kas berapa, dan seterusnya, persediaan yang terpengaruh berapa, dan seterusnya. Sekarang tidak cukup kalau hanya data transaksi, data interaksi. Jadi kalau seperti Tokopedia, begitu Anda buka aplikasi Tokopedia di smartphone Anda, itu sudah langsung direkam. Dari mana Anda mengakses lokasi geografis ya, Tokopedia. Pakai handset apa, iOS atau Android. Kalau iOS yang mana, apakah iPad atau iPhone. Kalau Android apa, itu semua tercatat. Lalu kategori apa yang pertama kali Anda cek? Apakah makanan, minuman, fashion, elektronik, atau yang lain? Berapa lama waktu yang Anda habiskan di dalam aplikasi Tokopedia itu?
ya, sampai nanti bisa ditelusur ke barang apa yang Anda beli, atau jasa apa yang Anda beli, atau pulsa atau apapun gitu ya. Sehingga nanti bisa kelihatan polanya. Ya. Hari apa Anda itu hanya lihat-lihat saja. Hari apa dalam sebulan Anda melakukan transaksi. Dan kalaupun transaksi, transaksinya apa? Mungkin kalau di awal bulan, beli yang sifatnya tidak esensial, tapi nanti di akhir bulan hanya membeli yang esensial, karena mungkin sudah uangnya menipis atau bagaimana gitu. Maka sering sekali ada promo gajian gitu ya. Kenapa? Tokopedia itu tahu sebagian besar, Shopee juga ya, sebagian besar konsumen mereka itu kapan akan belanja dengan jumlah tertentu. Ya, ini mudah sekali dilakukan. Nah, ini yang disebut sebagai big data. Ya. Nanti di channel YouTube itu juga ada rekaman webinar yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu terkait dengan itu ya. Nah, Prodi Akuntansi juga sedang merancang ya, mata kuliah baru nanti terkait dengan itu, yaitu eksplorasi dan analisis data. Nah, itu nanti untuk menangani big data ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif bagi lulusan prodi akuntansi untuk berkarir di masa datang, menjadi ahli data, data scientist, ilmuwan data. Kenapa? Karena ya, sekarang ini data merupakan komoditas yang berharga. Mungkin nanti di masa depan akan mengalahkan minyak bumi. Mungkin gitu ya, nanti kita lihat. Ya. Ada cloud computing. Ini sekarang dengan hadirnya Google Drive, Instagram, Facebook, itu Anda bisa mengakses informasi dari manapun, kapanpun. Tidak harus pakai komputer, ya. Bisa pakai smartphone. Ya. Dan Anda motret pakai kamera digital, misalnya diolah di laptop Anda, dan diunggah ke Instagram, nanti bisa diakses lewat smartphone. Ya. Oke. Lalu ini terutama di masa pandemi ini kelihatan sekali. Ongkos untuk beroperasi itu menurun. Orang bisa jualan tanpa punya toko. Beberapa kasus bahkan mereka bisa jualan tanpa persediaan, tanpa barang. Jadi dropshipper. Ini istri saya beberapa kali mencoba membeli barang gitu kan. Ternyata mereka itu spekulan penjualnya. Jadi barangnya dipajang, tapi kalau dipesan nanti kosong, nggak ada gitu ya. Nih. Ini bisa menjadi tantangan, tapi bisa juga menjadi kesempatan atau bahkan hambatan. Tergantung dari cara kita menyikapi. Banyak perusahaan besar yang gagap menghadapi perubahan ini sehingga mereka tereliminasi. Di Amerika Serikat ada yang namanya Sears. Sears itu dulu toko eceran besar seperti Hypermart, Matahari gitu ya, tapi sekarang bubar, kalah oleh Amazon. Oke. Nah, ini data sudah agak lama sebetulnya, tapi ini menunjukkan tren yang sama. Yaitu apa? Investasi IT ini di Amerika Serikat itu meningkat, dan di tahun 2013, 7 tahun yang lalu, itu sudah mencapai sepertiga dari total investasi atau belanja modal di Amerika Serikat. Ya, sepertiga itu untuk IT. Nah, kenapa ini terjadi? Karena Amerika Serikat itu bergeser ke industri kreatif. Industri manufaktur di Amerika Serikat itu sudah banyak menghilang. Makanya kemarin ketika Presiden Trump itu terpilih jadi presiden, dia berjanji mengembalikan ya, pabrik-pabrik Amerika yang ada di pabrik barang Amerika. Coba kita lihat barang Amerika yang pabriknya benar-benar ada di Amerika itu apa? Apple itu hanya markasnya. Produk Apple, iPhone, iPad itu diproduksi di Cina. Apalagi yang lain. Mobil Amerika, Camaro, itu pabriknya ada di Kanada dan Meksiko. Di Amerika itu hanya showroomnya dan seterusnya. Maka ketika Presiden Trump itu minta Apple untuk memindahkan pabriknya kembali ke Amerika Serikat, itu kesulitan. Karena apa? Pabrik di Cina itu tidak hanya pabrik perakitan, Foxconn ya, tapi mereka itu dekat dengan para suppliernya yang membuat chipnya Apple, chip untuk iPhone dan iPad itu, nanti juga chip untuk komputernya Apple, Mac,
itu adalah TSMC. TSMC itu berlokasi di Taiwan. Untuk layar itu Sharp dan Samsung yang lokasinya di Jepang dan Korea Selatan. Memori, storage, penyimpanannya itu juga Samsung. Itu dan Toshiba kalau saya tidak salah, itu ada di Jepang dan Korea Selatan. Jadi sulit gitu ya. Maka sebagian besar investasinya itu IT, bukan pabrik lagi, bukan mesin-mesin industri. Nah, lalu ya sekarang ini munculnya perusahaan digital. Perusahaan digital itu apa? Operasionalnya digital, bisnisnya digital, pembayarannya digital, dan bahkan dalam beberapa kasus produknya digital. Contohnya apa? Netflix. Kalau Anda sekarang sedang hobi nonton Netflix ya, atau nanti akan ada Disney Plus gitu, Netflix itu produknya digital semua itu. Ya, film, streaming. Bisnisnya digital, menawarkan barangnya digital. Bayar digital juga. Ya. Menerima uang digital. Ini, jadi semuanya digital. Lalu ini kita sekarang bekerja dengan fleksibilitas yang berbeda dengan masa lalu. Anda sudah merasakan sekarang pembelajaran jarak jauh, kuliah daring, ya online, tidak perlu tatap muka dengan dosen, tidak perlu datang ke kampus, dari rumah masing-masing, daerah masing-masing bisa. Ya. Nah, hanya saja ketika seperti kita ini kemarin di istilahnya seperti dijorokkan ke dunia online ini, memang ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Ya. Dan itu sampai sekarang mungkin kita masih berusaha melakukan penyesuaian. Ya, ada beberapa yang ya saya sendiri misalnya, ya meskipun saya akrab dengan teknologi, tapi mengajar daring seperti ini juga ternyata membawa tantangan tersendiri. Saya tidak bisa melihat Anda, saya tidak bisa kalau di kelas itu kan saya bisa melihat bahasa tubuh wajah Anda gitu. Saya tahu kapan harus mematikan AC, saya tahu kapan harus menyalakan AC, saya tahu kapan harus break gitu kan. Dari melihat wajah-wajah mahasiswa. Nah, ini jadi saya tahu kapan misalnya harus membuat lelucon meskipun nanti nggak ada yang ketawa gitu ya. Tapi saya tahu kapan itu harus. Sekarang kalau online begini lebih sulit. Ya. Oke. Nah, lalu era bisnis sekarang itu juga tidak hanya bersaing, tapi kolaborasi. Coba lihat Samsung dengan Apple. Samsung dengan Apple itu kan produk smartphone-nya bersaing. Ya. Galaxy S, Galaxy Note bersaing dengan iPhone. Tapi itu hanya satu anak perusahaan Samsung, yaitu Samsung Mobile yang bersaing dengan Apple. Di sisi yang lain, Samsung Electronics yang memproduksi layar LCD, komponen elektronik, chip memori, itu mesra sekali dengan Apple. Apple itu salah satu pelanggan terbesarnya Samsung. Setiap satu unit iPhone terjual, Samsung dapat bagian. Karena apa? Chipnya Samsung ada di situ untuk penyimpanan, memori, atau bahkan layar LCD-nya. Samsung itu adalah pembuat layar LCD, salah satu buat layar LCD terbaik dunia, dan punya kapasitas besar yang sulit disaingi bahkan oleh perusahaan Jepang sekalipun. Kalau pendapat saya pribadi gitu ya, kalau saya ke toko elektronik itu melihat TV-TV itu, TV paling bagus itu TV buatan Korea Selatan, Samsung atau LG, dan harganya lebih murah gitu kan. Nah ini, jadi kolaborasi gitu ya, itu kuncinya. Mungkin boleh handphonenya perang di pasaran, tapi divisi yang lain mesra. Maka ketika penjualan iPhone itu menurun, laba Samsung terpengaruh. Samsung secara keseluruhan ya terpengaruh. Kenapa? Ya jualan mereka dalam bentuk komponennya iPhone juga turun gitu ya. Oke. Nah, biasanya teknologi informasi itu digunakan untuk apa? Tadi ini ada 6 ini ya. Jadi kita perusahaan-perusahaan tadi yang 33% tadi investasi di bidang IT itu untuk 6 hal ini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama, untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Jadi lebih efisien. Ya. Barusan saja ini beberapa waktu yang lalu ketika sedang bekerja, istri saya kehilangan dompet. Ya. KTP-nya hilang. Wah, repot kan kalau KTP hilang. Kalau
kartu ATM itu oke ya, itu diganti cepat. Tapi kalau KTP ini repot karena KTP itu identitas dasar. Ya, tanpa KTP agak sulit kita melakukan sesuatu di Indonesia ini. Nah, karena istri saya itu warga kami ya, kami itu warga Kota Madya Yogyakarta, maka istri saya tinggal, ternyata ada pelayanannya itu. Ya. Jadi tinggal menghubungi nomor, kami bertanya, ada nomor WA dari Disduk Capil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Yogyakarta, kami hubungi, lalu mereka mengatakan, udah, Bapak Ibu, bawa saja kartu keluarga dan fotokopi KTP, kebetulan ada yang hilang itu, surat kehilangan dari kepolisian, dibawa ke Balai Kota di Timoho. Dan ternyata itu layanannya drive-thru. Jadi istri saya itu menyerahkan berkas, tidak turun dari mobil, bahkan ketika istri saya itu mau parkir dan turun, itu nggak boleh. Udah nggak boleh. Jangan parkir. Jangan turun dari mobil. Jadi berkas diserahkan, istri saya jalan ke loket berikutnya, di situ KTP-nya sudah jadi. Nah, ini operational excellence. Istri saya tidak perlu antri, tidak perlu ngurus macam-macam, langsung bisa mendapatkan pengganti KTP yang hilang selama persyaratannya lengkap. Oke. Ini sesuatu yang sudah saya impikan lama karena beberapa tahun yang lalu itu pernah ada contoh dari Malaysia. Malaysia itu kan negara Muslim, negara Islam, ya, konstitusinya begitu. Tapi di Malaysia itu boleh selama bulan puasa di siang hari berjualan makanan, asal ada izin. Nah, ngurus izinnya bagaimana? Gampang sekali. Buka website, departemennya mengurusi perizinan, isi formulir, upload semua bukti, ya, bayar, ya harus bayar kan, lalu klik. Kalau itu semua beres, langsung tidak sampai 1 jam akan muncul surat izinnya. Surat izinnya dalam bentuk elektronik, tinggal di print, tempelkan ke kios atau ke gerobaknya, selesai. Nanti kalau ada ya kayak semacam Satpol PP rahasia, aman, karena mereka sudah ada izin. Dan itu juga nggak perlu macam-macam. Tidak perlu bawa bukti tertulis dan cap segala, nggak perlu. Karena sudah ada nomornya. Nomornya tinggal di input ke dalam sistem. Kalau misalnya mereka sedang dirahasia, nanti tinggal sudah ada identitas segala macam lengkap. Hal yang sama juga terjadi pada imigrasi Australia untuk visa wisatawan, visa pengunjung. Dulu kalau setiap kali visa itu harus datang ke kedutaan Australia di Jakarta atau konsulat Australia di Surabaya, menyerahkan berkas, nunggu seminggu, nanti keluar visanya diterima atau ditolak. Kalau diberi visa, dulu saya ketika bisa belajar begitu, di paspor itu ditempel stiker visa, nanti di bandara di Australia diperiksa. Sekarang tidak. Kalau hanya akan berkunjung, kalau ini setahu saya untuk berkunjung ya sebagai turis, itu tinggal buka websitenya departemen ini imigrasi Australia, isi formulir aplikasi, upload semua dokumen yang dibutuhkan, bayar, selesai. 2 atau 3 hari kerja kemudian sudah akan ada pemberitahuan visanya diterima atau tidak. Kalau diterima nanti akan dapat nomor khusus, nomor itulah ya. Dan itu pun nomornya ya disarankan dicetak, tapi tidak perlu. Karena apa? Di bandara di Australia sana imigrasinya sudah punya data. Jadi paspor kita di scan itu sudah muncul. Oh, ini ada punya visa atau tidak. Yang berikutnya, teknologi itu bisa digunakan untuk model bisnis baru. Ya seperti Tokopedia, Shopee, Netflix gitu ya. Netflix itu dulu aslinya adalah perusahaan persewaan DVD film, tapi pakai pos. Jadi saya bayar Netflix, kemudian saya milih film apa saja yang ingin saya tonton. Nanti mereka kirim DVD-nya kalau ada. Misalnya saya buat 10 ya, film. Nanti nomor 1 ada, kirim. Nomor 2, oh tidak ada, nggak dikirim. Nomor 3 ada. Nanti setelah saya terima CD-nya, DVD-nya, saya putar sepuas saya kembalikan. Jadi kalau sudah sampai di gudangnya Netflix, mereka ngirim video-video yang ada di dalam daftar saya berikutnya. Nah, kemudian mereka mengembangkan streaming. Dulu itu Netflix itu kalah dengan perusahaan penyewaan film yang namanya Blockbuster. Ketika saya kuliah di Australia itu, dari rumah saya ke kampus, itu saya bisa jalan kaki sekitar 20-30 menit. Itu ada 3 Blockbuster di sepanjang jalan itu. Nah, kemudian ketika Netflix ini berubah menjadi streaming, bubar.
Blockbuster bangkrut, kalah. Ya. Sekarang siapa sih yang masih nyewa DVD? Saya kira sangat jarang. Persewaan DVD juga sudah sangat jarang saya jumpai. Gitu kan? Streaming semua. Ya. Ini. Dan hebatnya, kalau Anda mau tahu, Netflix itu tidak punya infrastruktur. Mereka nggak punya server sendiri. Mereka numpang di tempat orang lain. Nanti kita bahas itu secara khusus. Meningkatkan kedekatan dengan konsumen maupun juga supplier, pemasok. Ya. Nah, ini. Kedekatan di sini dimaksud kalau konsumen atau supplier berbisnis dengan perusahaan kita, mereka tuh nyaman, ya, mendapat banyak keuntungan sehingga enggan untuk berpindah. Contohnya apa? Anda saya yakin punya bank, ya, punya rekening bank, punya tabungan, punya kartu ATM. Nah, kenapa Anda pilih bank itu? Wah, macam-macam alasannya. Mungkin ada yang mengatakan, wah, cabangnya banyak, mesin ATM-nya banyak, diterima di mana-mana. Orang tua saya banknya juga itu, sehingga kalau kirim uang misalnya bagi yang kos bisa langsung masuk, tidak perlu nunggu lama, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah meningkatkan kedekatan dengan konsumen. Jadi konsumen itu enggan pindah ke bank. Kenapa? Oh, bank lain ATM-nya nggak banyak. Kalau ambil di ATM bank yang tidak sama, kena biaya. Tapi kalau karena bank saya itu ATM-nya banyak, nggak perlu keluar biaya. Ini supplier nanti akan ada bab-bab khusus membahas ini. Memperbaiki memperbaiki proses pembuatan keputusan. Nah, ini di mana big data dan data analitik berperan. Jadi sekarang itu kalau akan membuat keputusan itu harus berdasarkan data. Ya. Maka apalagi di era sekarang ini ya, kalau Anda melihat berita-berita itu, ada yang mengatakan A, B, C, lihat datanya. Terpercaya nggak? Sumbernya bagus atau tidak? Bisa divalidasi atau tidak? Jangan percaya begitu saja kepada berita-berita yang tanpa dasar. Ya, gunakan logika. Ya. Tapi juga kita harus melihat sumbernya dari mana. Ya. Apakah sumbernya bisa terpercaya? Datanya bagaimana? Maka sekarang main data. Ya. Main data. Misalnya, ini istri saya itu jualan. Dan sebagian besar di masa lalu, sebelum pandemi, sebagian besar penjualan istri saya itu tergantung pada dua hal, yaitu pariwisata dan sekolahan. Jadi kalau pas musim sekolah, seperti sekarang, penjualan terbanyak ada di sekolah-sekolah. Tapi kalau sekolah libur, penjualan terbanyak ada di pariwisata. Jadi kalau Jogja itu kan agak unik. Ya. Jogja itu wisatanya ada dua, wisata yang benar-benar wisata, turisme, dan pendidikan. Jadi kalau sedang tidak musim ramai turis, anak sekolah yang ramai. Ya, maka kos-kosan, tempat makan, gitu kan, dan bisnis-bisnis lain sekitar itu laris. Nanti kalau sekolah libur, tidak ada jualan di situ, gantian lokasi wisata. Ya, dan lokasi wisata di Jogja kan macam-macam. Ya kan? Nah ini, tahu ini, ya, istri saya sudah melihat data bahwa semenjak pandemi ini banyak sekolah tutup, ya, kampus tutup, gitu ya, mahasiswa dan murid yang tidak dari Jogja pulang ke rumah, ke daerahnya masing-masing, gitu kan. Wisatawan juga tidak ada, maka harus dicari cara yang lain, gitu kan. Nah, ini penggunaan data, sehingga nanti alokasi percuma kan terus ngirim ke tempat yang tutup tidak ada jualannya karena sekolah tutup, pariwisata tutup, maka harus cari mana yang masih terbuka, gitu kan. Nah, ini adanya di data. Demikian juga dengan seperti Tokopedia dan lain sebagainya, mereka bisa melihat kapan orang Indonesia ini rata-rata gajian kalau yang karyawan, maka mereka bisa merancang sekitar gajian itu barang apa yang paling banyak dibutuhkan. Ini semua berdasarkan data. Nanti kita bahas secara khusus. Keunggulan kompetitif. Nah, apa aku? Ya kita menang bersaing. Bagaimana caranya? Kita harus lebih cepat, lebih baik, produk kita kualitasnya lebih baik, harganya juga lebih baik. Ya, ini competitive advantage. Nanti kita bahas secara khusus. Bertahan hidup. Contoh apa? Bank. Dulu mesin ATM itu adalah keunggulan kompetitif.
Citibank itu yang pertama kali menggunakan ATM mereka menangan. Tapi kemudian semua bank punya ATM. Sekarang ATM itu adalah teknologi untuk bertahan hidup. Bahkan sebenarnya ATM itu akan musnah gitu ya. Kenapa? Pembayaran sudah cashless, tidak pakai uang tunai. Jadi ATM saya ini semenjak bekerja dari rumah itu ambil uang di ATM itu mungkin hanya 2-3 kali selama 6 bulan. Padahal dulu hampir tiap minggu ambil uang di ATM. Sekarang sudah tidak. Nah, oke. Kalau Anda misalnya sekarang ini ilustrasi survival itu seperti apa? Kalau Anda buka rekening di bank dan tahu bahwa bank yang Anda akan buka rekening itu tidak punya ATM, apakah Anda masih akan terus membuka rekening? Saya kira tidak, gitu ya. Ini survival. Jadi kalau punya ATM belum tentu sukses, tidak punya ATM pasti gagal. Itulah survival. Ya. Oke, lalu ini definisi sistem informasi ya. Saya kira ini dulu pengantar sistem informasi SIA itu sudah dibahas, jadi saya kira tidak perlu lagi diulangi gitu ya. Ini aktivitas sistem informasi. Bisa minta tolong itu di mute dulu mic-nya ya. Oke. Ada input, proses, output, gitu ya, ada feedback. Jadi kalau digambarkan nanti seperti ini, semua sistem itu melalui proses seperti ini. Ya, ada input, proses, output, lalu ada feedback. Dan nanti akan dipengaruhi oleh lingkungan maupun organisasinya. Maka sama-sama sistem perbankan, antara satu bank dengan bank yang lain bisa berbeda. Contoh, kalau Anda yang punya fasilitas internet banking dari katakanlah BCA, BCA itu pakai untuk transaksi internet bankingnya mereka autentifikasinya pakai token. Dan sekali transaksi autentifikasi itu bisa 2 kali. Ya. Niaga, si AMP Niaga itu autentifikasinya menggunakan SMS, OTP, one time password, dan satu transaksi 1 kali, tidak 2 kali. Nah ini bank yang berbeda sama-sama menyelenggarakan layanan internet banking, tapi karena organisasi dan lingkungannya berbeda, caranya berbeda, sistemnya berbeda, meskipun prinsipnya sama. Nah, kemudian sistem itu lebih dari sekedar komputer. Ya, jadi komputer itu gampang. Komputer itu bermasalah, tinggal diperbaiki atau ganti baru, selesai masalah. Tapi manusia yang ada di sini maupun di sini, ini yang jadi masalah. Dan ini sangat sulit untuk diselesaikan dengan teknologi. Teknologi itu hanya sebagian dari sistem informasi. Ya. Faktor manusia, organisasi, manajemen ini lebih dominan di sini. Ya. Maka ya ini yang harus kita gali nanti di dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini itu nanti tujuannya adalah supaya Anda itu tahu kalau Anda berbisnis, entah sebagai karyawan, entah sebagai pemilik usaha, atau apapun, itu Anda tahu teknologi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah bisnis dan bagaimana mengelola teknologi tersebut. Dan pengelolaan itu kan manajemen dan nanti ada yang berhadapan dengan organisasi dan manusia. Lalu kalau dimensi organisasi, saya kira Anda sudah akrab dengan ini ya di manajemen pengantar atau pengantar manajemen mulai dari operasional, middle, dan senior. Semakin ke atas, itu kebutuhan informasinya semakin tidak mendetil. Semakin ke bawah, semakin detail. Direktur utama niaga itu nggak perlu tahu ada berapa lembar uang yang rusak, yang dipegang seorang kasir. Tapi seorang kasir harus tahu uang palsunya bagaimana. Ada berapa uang yang rusak, ada berapa. Mereka harus tahu. Tapi kalau senior manajemen nggak perlu tahu lah ada satu. Oh ini 100.000 satu lembar rusak, nggak perlu tahu sampai ke situ. Biasanya tidak perlu tahu. Wah lem di satpam habis, gitu. Nggak perlu tahu. Ya. Tapi profitabilitas dan lain sebagainya dia harus tahu. Ya. Oke. Nah, organisasi itu juga memiliki fungsi-fungsi. Ini sudah kita pelajari di SIA, kan? Ada penjualan, ada SDM, ya, ada produksi dan lain sebagainya. Tiap organisasi itu punya proses yang unik. Tadi sudah saya jelaskan contoh dengan BCA dan Niaga. Ya. Budayanya juga berbeda. Kalau Anda lihat misalnya ke
pegawai negeri, pemerintah daerah itu gaya kerjanya jauh lebih santai daripada misalnya militer, tentara, ya lebih formal di tentara, gitu kan. Dan itu yang namanya budaya organisasi. Atmajaya saja sebagai satu universitas Anda nanti akan bisa melihat atau mungkin sudah melihat Anda sebagai mahasiswa ya, perilaku maupun juga pola pikir Fakultas Ekonomi beda dengan TI, beda dengan hukum, beda dengan FISIP, beda dengan teknik ya, beda. Apalagi nanti Atmajaya dengan Sanata Dharma. Dulu ketika saya jadi mahasiswa, saya bisa tahu karena dulu kampusnya di Merican ya, saya bisa tahu kalau ada orang lewat dan dia mahasiswa, itu mahasiswa Sanata Dharma atau Atmajaya. Kalau Sanata Dharma itu kalau berpakaian lebih sederhana dan kalau berjalan cenderung menunduk. Sedangkan kalau Atmajaya itu cenderung. Atau lihatlah, ini sayangnya ini tahun ajaran baru, tapi kita tidak di kampus ya. Kalau Anda refleksi saja pengalaman Anda dulu sebagai mahasiswa baru. Ketika di semester 1 bagaimana? Wah, mahasiswa semester 1 itu biasanya apa sih? Vokal. Merasa bebas dan bahagia. Kenapa? Terbebas dari kekang SMA. Harus pakai seragam, masuk jam 7, pulang jam 1, ya, harus duduk di kelas rapi. Jadi mahasiswa bebas menentukan mau kuliah jam berapa. Mau masuk atau tidak, guru tidak akan lapor ke orang tua. Ya ada sih sistemnya, tapi kan belakangan orang tua tahu. Dan selama itu masih di bawah 3, masih aman gitu kan. Maka kalau di banyak negara barat terutama gitu ya, asrama mahasiswa semester 1 itu pasti dipisah dari mahasiswa semester lanjut. Kenapa? Karena mahasiswa semester lanjut itu mereka sudah merasakan pahit manisnya menjadi mahasiswa. Mahasiswa semester 1 itu kan Anda dulu belum merasakan tugas numpuk banyak, kuis nilainya jelek, kuliah tidak lulus, begitu sudah tahu nilainya setelah mid semester sudah mulai agak tenang, sudah mulai menunduk gitu ya. Jadi ini budaya itu tidak ada sesuatu yang salah dengan itu gitu ya. Saya tidak mengatakan itu salah, itu wajar ya. Hanya saja memang itu berbeda. Maka perbedaan ini harus diperhitungkan dan nanti diantisipasi serta ditangani dengan khusus gitu ya. Oke, kalau ada politik organisasi dan lain sebagainya ya. Politik organisasi ini dalam pengalaman saya merupakan hal yang sangat-sangat menghambat di dalam tata kelola teknologi dan sistem informasi. Ini peran manajer ya nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini teknologi nanti juga kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, ini masih. Nah, informasi itu atau data lah ya, itu merupakan hal yang sangat penting ya. Sangat-sangat berharga sekarang ya. Lihat Facebook. Facebook itu 2 tahun yang lalu laba mereka 14 triliun dolar. Dari mana data laba Facebook itu? Dari jualan data kita ini pengguna. Google juga demikian. Meskipun cara memanfaatkan datanya Google dengan Facebook berbeda. Kalau Google itu untuk iklan, ya Facebook juga untuk iklan sih. Ya toh, Anda bisa lihat kalau Anda di Google, di Instagram lah. Instagram itu sebenarnya milik Facebook juga. Iklannya kan khusus gitu ya. Nah, itu dari apa? Data kita. Berapa kali Anda mengunggah fotonya apa saja, hashtag apa saja yang Anda sertakan, hashtag apa saja yang Anda like atau Anda love gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan dari lokasi mana gitu ya. Dan ini sekarang menjadi komoditas besar. Tahun 2016 itu Facebook terlibat skandal Cambridge Analytica. Itu apa? Ternyata ada satu perusahaan yang memanfaatkan datanya Facebook untuk kepentingan kampanye politik di beberapa negara, termasuk di Afrika, beberapa negara Afrika, dan klien atau contoh terbesarnya adalah Amerika Serikat, di mana Cambridge Analytica ini membantu Donald Trump terpilih menjadi presiden. Ya. Nah ini cukup mengkhawatirkan kalau sudah seperti itu. Tapi ya itu nanti akan bisa kita pelajari bagaimana ya. Dan hanya saja sekarang Anda perlu waspada.
Oke, kita lanjutkan lagi untuk materinya. Oke, buka MS Word. Oke, nah investasi di teknologi itu nantinya akan bisa memberikan hasil yang bagus kalau tepat bermanfaat. Yang jadi masalah adalah tidak mesti investasi ini nanti akan berhasil guna atau berdaya guna. Sudah invest mahal-mahal, gagal. Ada kasusnya, nanti kita pelajari juga dalam bab-bab tersendiri. Gitu ya. Tapi pada umumnya mengapa banyak perusahaan itu rame-rame berinvestasi di teknologi informasi? Karena bisa meningkatkan produktivitas. Dan ini terbukti sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Dulu ketika istri saya itu bergabung di perusahaan tempat dia bekerja sekarang, setiap tahun itu dia bisa 3 atau 4 kali ke Jakarta untuk rapat di markas pusat, jadi kantor pusat. Anda bayangkan, itu seluruh Indonesia didatangkan ke Jakarta. Dan pesawat itu harus pakai Garuda, tidak boleh pakai yang lain karena faktor keamanan, kualitas dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan, ada ratusan orang diterbangkan dari seluruh Indonesia ke Jakarta. Itu pulang balik saja sudah berapa biayanya. Kemudian selama di Jakarta mereka diinapkan di hotel berbintang minimal bintang 4 gitu ya. Belum nanti mengatur venue untuk rapatnya. Logistik, akomodasi, konsumsi, wah, itu setahun 3-4 kali. Sebelum pandemi, istri saya sudah berkurang ke Jakarta itu hanya 1 kali saja di awal tahun untuk ya penyamaan persepsi visi misi di awal tahun ya. Setelah itu pulang ke daerah masing-masing dan bekerja. Ketika di Jakarta itu istri saya tidak bisa koordinasi dengan anak buahnya, tidak bisa karena apa ya, dia menghabiskan waktunya untuk rapat gitu kan, untuk pertemuan, tidak bisa mengelola anak buahnya yang di lapangan. Maka istri saya biasanya kalau dia pada waktu itu awal-awal tugas dia harus ke Jakarta, jualannya pasti jelek ya, karena anak buahnya nggak ada yang ngawasi, lalu seenaknya sendiri. Nah belakangan sebelum pandemi pun istri saya bisa koordinasi itu. Nah terlebih setelah masa pandemi ini, istri saya benar-benar mengandalkan teknologi. Kebetulan tempat istri saya bekerja itu juga pakai Microsoft Teams ya, jadi istri saya sekarang eh, koordinasi itu pakai Microsoft Teams ya, dan ternyata bisa ya, dengan segala keterbatasan ya, kita tuh kalau dipaksa ternyata ya bisa ya, kalau nggak dipaksa. Dan ini istri saya itu mobilnya dalam setahun bisa, kalau mobil normal itu kan setahun kilometernya 20.000, istri saya itu bisa 30.000, 40.000 dalam setahun karena sering traveling kan, mengunjungi areanya. Sekarang tidak, sekarang sudah 6 bulan ini istri saya di rumah saja ya, karena memang dilarang untuk traveling. Nggak tahu nanti kalau sudah mulai uh, pandemi ini sudah mulai reda, mungkin istri saya akan traveling lagi. Itu ya, jadi produktivitas bisa meningkat tanpa menaikkan biaya. Ya, lalu ya ini data dan informasi ya, nanti. Nah ini ya tadi. Jadi tidak selalu investasi di bidang teknologi itu menghasilkan pengembalian yang baik. Kadang malah bisa rugi gitu ya. Nah, ada variannya ini bisa. Nah, caranya apa ya supaya kita itu bisa mengoptimalkan ini? Pertama, model bisnis yang tepat. Ya. Contohnya apa sih? Gojek. Gojek itu kan sebetulnya tidak baru konsepnya. Ojek itu sudah ada di Indonesia lama. Sebelum Gojek datang, ojek lapangan, opang itu ya, ojek pangkalan, itu sudah ada pesaingnya ojek pakai apa namanya, pakai Argo. Saya pernah melihat beberapa itu, tapi itu juga masih belum besar waktu itu, karena mungkin Argonya juga, alat Argonya itu juga tidak murah. Sedangkan konsep jadi Gojek itu kita pesan ojek dan datang mengantar lagi ya, dan dibayar melalui aplikasi, itu juga bukan sesuatu yang baru.
Uber sudah terlebih dahulu daripada itu. Dan saya yakin Gojek itu inspirasinya dari Uber. Hanya saja memang Pak Mendikbud waktu itu, yang sekarang Mendikbud, Pak Nadiem Makarim itu melihat peluang di Indonesia. Oh, kalau di Indonesia, bisnis yang tepat adalah mengawinkan aplikasi dengan ojek. Karena kalau taksi mungkin tidak tepat. Taksi saingannya banyak. Tapi kalau ojek, dan Pak Nadiem ini juga pintar. Kenapa? Ojek ini belum diatur dalam regulasi. Ya, angkutan umum yang diatur dalam regulasi itu kan bis, taksi, gitu ya, dan kendaraan angkot itu diatur. Tapi kalau ojek tidak, maka ini menjadi peluang pada waktu itu. Ya, dan dengan bantuan teknologi yang tepat. Nah, tentunya yang tidak kalah penting itu adalah pada investasi untuk aset pelengkap. Jadi tidak hanya teknologi, tapi apa toh? Manajemennya, organisasinya itu juga harus ditata. Kalau enggak, investasi miliaran itu hanya berupa komputer-komputer numpuk gitu ya, nggak ada gunanya. Ya. Ini variasi ROI-nya ya. Average-nya itu kalau kita lihat scatter plot ada di sini. Ya, antara minus 0,5 sampai sekitar jadi yang rata-rata dia 2 lah gitu ya. Ini. Nah, apa saja itu aset pelengkap? Ini aset yang dibutuhkan untuk ya mengoptimalkan investasi tadi. Contohnya apa? SDM nomor 1. Ya. SDM. Maka Gojek itu banyak sekali menarik orang-orang pintar. Saya tahu ada beberapa yang punya gelar doktor dari Cambridge University, Harvard, Pak Nadiem sendiri dari Harvard, ya, universitas terbaik di dunia. Ya. Dulu bekas anak buah saya, programmer itu dibajak, gitu ya, oleh Gojek. Wah, setengah mati saya waktu itu, latihnya saya mati-matian, dibajak. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi, gajinya kalah, gitu kan. Oke. Nah, ini apa saja complementary asset, ada organisasi, ya, ada manajerial, kerjasama, ada sosial aset, ya, infrastruktur teknologi, itulah mengapa seperti Gojek itu sangat Tokopedia juga ya. Saya kira Anda sudah tahu kalau Tokopedia itu co-foundernya lulusan Atmajaya ya, Atmajaya Yogyakarta. Nah itu mereka juga sangat fokus pada investasi di sini. Kenapa? Infrastruktur itu penting. Nanti kita lihat ya pentingnya infrastruktur apa. Nah, pendekatan tradisional untuk sistem informasi itu bisa pendekatan melalui teknis atau behavior. Ya. Secara teknis itu penekanannya pada matematika. Behavior itu penekanannya pada perilaku. Oke, kalau mau saya beri contoh, ya, itu adalah sosial media. Anda tentunya tahu Facebook. Ya, mungkin Anda sudah tidak menggunakan atau jarang-jarang, tapi Anda tahu seberapa besar Facebook ini. Nah, di sisi yang lain, nah, kenapa Facebook itu bisa sukses gitu ya? Karena Mark Zuckerberg dan timnya itu tahu perilaku. Ya, ini. Nah, kalau Anda pernah ingat, Google itu punya sosial media juga yang namanya Google Plus dulu, ya. Sekarang sudah hilang. Kenapa Google Plus gagal? Karena Sergey Brin dan Larry Page itu sarjana matematika. Mereka itu segala sesuatunya itu sangat matematis, gitu ya. Maka mereka mengandalkan model matematis. Mereka kurang memperhitungkan faktor perilaku. Ya gagal, gitu ya. Itu nanti kita bahas secara lebih lanjut. Nah, jadi MAS itu apa? MAS atau SIM itu ya, Sistem Informasi Management itu menggabungkan ilmu komputer, manajemen sains, operation research, dan terkait tentunya nanti dengan perilaku organisasi. Ya, nanti ada kita bahas 4 komponennya ini. Kan yang mengutamakan atau memperhitungkan manusia ini disebut sebagai socio-technical. Jadi sistem informasi itu ada sisi teknisnya. Jangan salah, itu tetap ada. Komputer teknis, software teknis, internetnya teknis, tapi juga ada sisi sosialnya, sisi manusianya maupun relasi dan interaksi antar manusia. Nah, sisi sosial ini yang kemudian sering sekali menjadi penentu dan menjadi sangat-sangat berharga untuk dipertimbangkan dan dikelola dengan baik. Sisi sosial ini. Teknologi apapun kalau secara sosial tidak diterima ya bubar, gitu ya. Oke, jadi ini.
itu materi kita untuk pertemuan ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Boleh chat, boleh pakai. Belum ada. Baik, yang lain bagaimana? Terima kasih Mas Jonathan. Belum, Pak. Belum ada. Oke, baik, baik. Nah, untuk pertemuan online-nya cukup sampai di sini. Jangan lupa Anda punya tugas mini yang harus Anda lakukan, harus Anda tuliskan, ya. Sudah ada di Microsoft Teams bagian assignment, dikumpulkan paling lambat jam 1.30. Ini nanti sebagai presensi Anda. Jadi kalau Anda hadir di sini tapi tidak mengumpulkan, ya dianggap tidak masuk kuliah, gitu ya. Kecil saja kok, hanya daftar gawe yang Anda miliki beserta spesifikasinya. Kemudian jangan lupa PR Anda untuk minggu depan adalah membentuk kelompok minimal 4, maksimal 5. Ya, dan nanti sebelum perkuliahan minggu depan, tolong itu sudah ditulis di sini, ya, namanya ini, ya, assignment-nya sudah ada di sini, bisa dikumpulkan. Oke. Terakhir, ada yang mau bertanya? Pak. Oke. Ya, silakan. Saya mau tanya, yang tugas kecil ini kan kita cari spesifikasinya. Itu berarti kayak layarnya itu yang model apa, sama kameranya berapa megapiksel, kayak gitu juga, Pak? Betul. Jadi spesifikasi teknis ya. Jadi misalnya kalau itu smartphone, mereknya apa, tipenya apa, lalu kapasitas penyimpanannya berapa, layarnya berapa inci, dan lain sebagainya. Laptop misalnya hard disknya berapa, layarnya berapa inci, dan seperti itu. Itu mudah sekali dicari kok. Asal Anda tahu tipe dan merek dan tipenya, itu search di Google mesti ketemu. Ya? Oh iya Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Pak? Ya, silakan. Kan kalau yang tugas kecilnya ini tuh boleh saya lihat di bagian tentang ponsel atau iPad-nya nggak? Oh, boleh sekali, Anda bebas untuk mencari informasi. Saya tidak membatasi. Boleh tulis nomor emailnya nggak? Gini, kalau nomor email sebaiknya tidak usah. Jadi begini, hindari mencantumkan secara publik informasi-informasi spesifik mengenai diri Anda, termasuk identitas perangkat Anda. Jadi email saya kira tidak usah. Cukup spesifikasi teknis yang kalau di Google keluar gitu aja. Ups, maaf. Ya, nggak apa-apa. Gitu, jelas? Jadi nomor HP juga nggak usah dicantumkan, ya. Tidak perlu. Tidak perlu screenshot layarnya juga nggak perlu, gitu ya. Misalnya wallpaper-nya apa ya nggak perlu ditampilkan, gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya Ya. Pak. Buatnya itu diketik apa gimana, Pak? Ya diketik lah, masuk diceritakan apa? Jangan direkam. Formatnya format PDF, terserah. Okay. Ya, yang kira-kira saya bisa buka. Anda kan semua punya akses ke Office 365 atau ya sudah, berarti paling aman itu adalah pakai MS Word gitu. Excel juga boleh sih sebetulnya. Kan kadang-kadang kayak tabel atau daftar itu lebih enak pakai Excel, boleh. Ya. Yang penting pakailah aplikasi yang umum dipakai. Kalau Anda pakai Photoshop, saya nggak bisa buka, saya nggak punya Photoshop. Gitu. Menangkap ya? Nah, aplikasi yang umum dipakai apa? Yang ada di Office 365, yaitu yang Anda langgan ini ya, pakai. Anda kan punya akses ke Office 365. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya yang tugas kecilnya itu langsung buat di file baru itu, Pak? Ya. Diketik di situ bisa? File baru itu maksudnya gimana? Oh, di MS Teams? Iya. Saya tidak menyarankan. Saya menyarankan Anda membuat dokumen pakai MS Word atau apapun, di save, baru kemudian diunggah, gitu aja. Oh iya, makasih ya Pak. Tapi kalau
Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira bisa saya akhiri di sini, gitu ya, perkuliahan kita. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Nanti tunggu pengumuman di Microsoft Teams untuk minggu berikutnya. Ya, sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kondisi dan kesehatan. Terima kasih, Pak.